and building your brands. With expertise, at the heart of your product brands is a farmer, a chef, a baker. Like you, these craftspeople care about what they create. They rise every day to the challenge of feeding your customers and building your brands. With expertise and thoughtful, meticulously made nutrition. They love their craft, and they understand what's at stake: the health, enjoyment, and well-being of people everywhere. Their families, their customers' families, but also the trust those customers place in them for product safety, consistency, and nutritional quality. Your craftspeople stand behind their work and your brand. They deserve the caring hand of craftspeople like them. A team that works every day to create unique solutions that protect and uphold your product quality and your brand's integrity. A team who exists only to support your craftspeople with expertise and thoughtful, meticulously made technology solutions. A team that stands for the highest level of care, consistency, and assurance. KPM is that team. At KPM, we provide assurance to the world's best food brands. Built on the foundation of these legacy brands, we've assembled a one-of-a-kind team of global experts, engineers, service people, and caretakers who take pride in everything we do to protect everything you make. We offer analytic solutions that protect your brand value and reduce your operational costs. We provide technology and solutions that help you measure water and soil quality, moisture, protein, fats, and nutrients in food and raw ingredients, rheological properties of flour and dough, shape, color, and size of finished products, all customized to your unique challenges and product goals, regardless if you work in a laboratory or production floor, so that only your best reaches your customers. You see, for us, it's never an off-the-shelf sale. We listen
Tes, tes. Apakah suara saya terdengar? Baik. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Kami sampaikan juga selamat Lebaran, Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang hari ini gitu ya menyempatkan hadir untuk mengikuti salah satu program dari Nexus Analytics yaitu webinar series, di mana webinar series hari ini kita akan merupakan webinar series yang ke-6, di mana kita akan membahas terkait topik NIR spektroskopi atau Near Infrared Spektroskopi atau inframerah dekat spektroskopi, biasa disingkat juga dengan NIRS, di mana judul kali ini yang akan kita sajikan adalah The Key Role of NIR Spectroscopy in Enhancing Food, Dairy, and Agriculture Production. Nah, untuk hari ini gitu ya, jadi untuk webinar hari ini yang akan memberikan materi adalah Bapak Yoga gitu ya. Untuk menghemat waktu, silahkan Bapak Yoga untuk memandu acara ini. Memberikan presentasi. Sorry, satu lagi. Mungkin ada beberapa hal juga yang ingin kita sampaikan gitu ya. Jadi seperti biasa, untuk webinar series, kepada Ibu dan Bapak yang hadir dan mengisi daftar hadir, nanti daftar hadir oleh panitia akan dikirimkan ketika sesi akan berakhir di kolom chat, mohon diperiksa gitu ya. Jadi kita akan memberikan seperti biasa e-sertifikat, di mana e-sertifikat ini akan kita kirimkan ke email Ibu dan Bapak gitu ya, 3 hari setelah acara ini berakhir gitu ya, 3 hari kerja. Jadi kalau ada libur berarti tidak dihitung gitu ya. Jadi mohon ditunggu, nanti dicek 3 hari kerja setelah acara ini berakhir. Kemudian dicek di email inbox dan juga spamnya, biasanya masuk spam. Kemudian untuk webinar series, kita juga nanti di akhir ada sesi door prize, di mana kita sediakan 2 hadiah. Jadi untuk door prize untuk pertanyaan pertama, hadiahnya merupakan free sample testing gratis, di mana pemenangnya Ibu dan Bapak bisa mengirimkan sampel sebanyak 3 sampel untuk kita uji 2 parameter, yaitu ukuran partikel di level nano dan juga zeta potensialnya gitu ya. Kemudian untuk door prize yang kedua gitu, jadi kita sediakan 1 batang emas antam. Oke? Untuk menghemat waktu, mengoptimalkan waktu, saya berikan ke Pak Yoga. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Baik, saya akan share screen sebelum saya memulai. Oke. Sebelumnya, apakah PowerPoint saya terlihat dengan jelas, Bapak dan Ibu? Jelas? Oke, baik. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan aktivitas kita, yaitu di webinar 6 kali ini. Pada webinar kali ini, kita akan membahas tentang NIR, yaitu Near Infrared Spectroscopy. Khususnya untuk kali ini, kita akan membahas terkait how Near Infrared Spectroscopy take a big role for food, dairy, and agricultural application. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan aktivitas lebih dalam lagi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Satria Utomo. Di sini saya sebagai service dan technical specialist untuk divisi instrumentation.
Nah, di company Nexus Analytics Indonesia. Untuk pendidikan saya menempuh jalur bachelor di Bandung Institute of Technology untuk major Physics Instrumentation. Apabila Bapak Ibu ingin menghubungi saya atau ingin mendiskusikan beberapa hal, silakan untuk menghubungi saya via WA melalui 0851 7977 1185 atau bisa juga melalui email yaitu yoga.satrio@nexusanalytics.co.id. Apabila Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan saya melalui LinkedIn yaitu Yoga Satrio Utomo. Di sana saya biasa share-share terkait instrumentasi, benefit, manfaat, dan sebagainya. Oke, baik. Selain webinar yang kita jalani kali ini, aktivitas kami ada banyak. Salah satunya yaitu demo visit. Demo visit kali ini terkait dengan instrumen dari Bacteria Pathogen Analyzer dari brand Nemis Technology yang dari Swiss. Kemudian ada juga homogenizer yaitu dari Kinematica. Apabila Bapak Ibu tertarik untuk bagaimana cara kerja alat tersebut, bagaimana demo langsung tersebut, Bapak Ibu bisa menghubungi saya langsung. Tetapi demo visit ini terbatas untuk area Jabodetabek saja. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu dari luar Jabodetabek tertarik untuk melihat bagaimana cara kerja atau demo secara langsung untuk Bacteria Pathogen Analyzer dari Nemes Technology maupun homogenizer dari Kinematica, Bapak Ibu bisa menghubungi saya untuk berdiskusi. Karena kami juga bisa provide untuk online demo. Silakan bisa menghubungi saya melalui WA maupun melalui email. Selain demo visit, kita juga ada rangkaian webinar series. Selain webinar series 6 yang kita akan jalani hari ini, kita juga ada webinar series yang seri ke-7 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2025, yaitu tepatnya minggu depan. Untuk webinar sekali ini, kita akan mengusung topik dengan next level nanoemulsion optimizing particle size with Genezer high pressure microfluidic homogenizer yang akan dibawakan oleh Pak Fatih. Selanjutnya ada juga webinar series 08. Untuk webinar series kali ini, kita akan membahas exploring transient spectroscopy, technique, application, and best practice with LP980 yang akan dilaksanakan pada 24 April dan dibawakan oleh Pak Fatih. Dan untuk webinar kali ini, segala aktivitas webinar kali ini gratis dan Bapak Ibu apabila beruntung dan memenangkan kuis bisa mendapatkan door prize, emas antam, dan voucher free sample testing. Nah, untuk webinar series 9 kali ini, topik yang akan dibawakan yaitu Ensuring Dispersion Stability Breakthrough Analysis with Biscam Lab Analyzer yang akan dilaksanakan pada 8 Mei 2025 jam 7 malam. Apabila Bapak Ibu tertarik, silakan mendaftar. Kemudian untuk web series seri ke-10 dengan topik Revolutionizing Elemental Analysis with Laser Induced Breakdown Spectroscopy atau LIBS yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei jam 7 malam yang akan dibawakan oleh Pak Fatih. Selanjutnya ada webinar seri 11 yang akan mengusung topik tentang unveiling liquid and solid liquid interaction with Magaleka low field nuclear magnetic resonance atau NMR. Kali ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 7 WIB, 7 PM WIB. Yang akan dibawakan oleh Pak Wati. Silakan bagi Bapak Ibu yang berminat bisa mendaftar di link yang tersedia. Selanjutnya rangkaian webinar series yang ke-12 akan membahas tentang FTIR Spectroscopy Unveil Application Technique and Innovation yang akan dilaksanakan pada 29 Mei 2025 pukul 7 PM WIB dan akan dibawakan oleh Pak Fatih. Dan webinar series yang series ke-13 mengusung topik tentang Unlocking the Power of UV-Vis Spectrometry Principle and Application yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025. Silakan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk membahas bagaimana tentang sejauh mana UV-Vis dan penerapannya, silakan Bapak Ibu daftar di link yang tersedia. Selanjutnya, selain aktivitas kita webinar, kita juga mempunyai aktivitas Spectroscopy School yang ini dilaksanakan untuk hari Minggu
yaitu jam 9 sampai jam 10.30. Nah, berbeda dengan aktivitas webinar series yang kita jalani, spektroskopi ini kita menitikberatkan kepada pembahasan spektroskopi secara mendalam, di mana akan dibahas bagaimana cara kerja spektroskopi dan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan spektroskopi. Kita sudah berjalan untuk beberapa minggu, dimulai dari tanggal 2 Maret untuk spektroskopinya, dan spektroskopi school terdekat akan dilaksanakan pada 13 April. Silakan bagi Bapak Ibu yang mendaftar, karena nanti di akhir kita akan memberikan sertifikat untuk spektroskopi school aktivitas kali ini. Dan selanjutnya kita juga ada workshop, lebih tepatnya offline workshop, di mana kita akan memperkenalkan Binano, yaitu PSA menggunakan dynamic light scattering dan laser diffraction dari brand Better Size, yang akan kami laksanakan pada tanggal 5 Mei jam 9 sampai jam 4, di mana kita akan mengundang Bapak dan Ibu secara langsung di kantor kami untuk melihat demo secara langsung, dan Bapak Ibu bisa membawa sampel testing untuk demo kali ini. Tapi mohon maaf karena tempat kami terbatas, jadi kita hanya tersedia untuk sekitar 10 sampai 15 orang. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang tertarik, silakan mendaftar atau menghubungi panitia. Baik, untuk webinar kali ini, konten yang akan saya bahas yaitu terkait Nexus Analytics Indonesia, yaitu perusahaan kami, kemudian sedikit tentang KPM Analytics, kemudian sedikit introduksi pengenalan dengan spektroskopi, selanjutnya light matter interaction, dan molecular vibration. Kemudian akan dibahas juga NIR spektroskopi dari SpectraStar, dari model SpectraStar XT dari brand KPM, dan kemudian aplikasinya, serta ada kuis Bapak Ibu untuk hadiah, yaitu voucher sampel testing untuk 1 orang, dan juga emas antam untuk 1 orang di akhir nanti. Oke, baik. Jadi kita Nexus Analytics Indonesia, jadi Nexus Analytics pada tahun 2017 diakuisisi oleh Melcher Group Company, di mana Melcher Group Company ini merupakan perusahaan yang berbasis di Jerman yang telah established sejak tahun 1806. Nah, selain di Jerman, dia juga mempunyai beberapa kantor, salah satunya di China dan juga di beberapa negara Southeast Asia. Kemudian Nexus Analytics telah lebih dari 30 tahun berpengalaman di bidang instrumen analytics, yang dimana diawali dari kantor yang diawali di Nexus Analytics di Singapura dan Malaysia. Dan ada lebih dari 100 employee yang tersebar di Singapura, Jakarta, maupun Kuala Lumpur. Dan demo dan training lab juga di berbagai negara juga tersedia. Jadi di Singapura, di Jakarta, dan di Kuala Lumpur masing-masing juga kita ada demo lab-nya. Dan di Indonesia sendiri, untuk PT Melindo Dipta telah ada atau established sejak tahun 1981 di Jakarta, yang ditugaskan untuk mengembangkan bisnis di area Indonesia oleh Melcher Group. Jadi karena kita Nexus Analytics bagian dari Melcher Group, di mana pada 2021 company berubah nama menjadi PT Melcher Melindo Indonesia. Untuk kantor pusat kita ada di Puri Indah Financial Tower, tepatnya di lantai 1 unit 3, Jalan Puri, dalam Blok T8 Kembangan Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, selain ada kantor pusatnya, kita juga mempunyai demo lab. Demo lab kami ada demo office atau office 2 juga kita berada di Ruko Northridge Business Center Blok A7 nomor 15, Jalan Komplek BSD, Lengkong Wetan, Serpong, Subdistrik Tangerang City. Ya, jadi selain kita mempunyai kantor pusat utama, kita juga mempunyai demo lab, dan kita mempunyai beberapa instrumen yang siap untuk ditemukan dan
Siap apabila Bapak Ibu tertarik, silakan berkunjung ke demo lab kami untuk mengetahui beberapa instrumen-instrumen yang ada di kantor kami. Jadi sedikit untuk KPM Analytics. Jadi KPM Analytics ini merupakan perusahaan perusahaan yang ada di Boston atau HQ-nya ini ada di USA dan established sejak 2015. Nah, KPM Analytics ini mempunyai beberapa brand atau lebih tepatnya 9 strong brand termasuk dari Unity. Termasuk salah satu dari 9 brand itu yaitu Unity. Nah, di mana Unity ini adalah produk yang menghasilkan NIR spektroskopi SpectraStar yang akan kita bahas pada webinar kali ini. Selain itu juga ada beberapa hal selain salah satunya yaitu 13 direct sales, service, office, dan 100 lebih channel partner di seluruh dunia. Nah, selain itu KPM ini juga mempunyai range produk dan teknologi yang lumayan luas, yang salah satunya yaitu fungsional dan rheology analysis untuk grind, pour, dan dough. Dan ada juga NIR dan RF moisturizer. Selain itu juga machine vision inspection untuk agrikultur dan proses food. Dan ada juga untuk wet chemistry analysis untuk soil, fertilizer, water, food, dan beverage. Ya, jadi KPM Analytics ini telah lebih mempunyai melayani customer 8 dari top 10-nya dan 20 dari top 25-nya untuk food, beverage, dan company world di seluruh dunia. Oke, dan seperti yang saya sebutkan tadi, KPM Analytics mempunyai 13 direct sales dan service office dan 100 distributor lebih dari 50 negara. Ya, salah satunya ada di Beijing, Hangzhou, Shenzhen, dan yang terdekat yaitu di Kuala Lumpur. Baik, berikut adalah kita, jadi produk-produk yang kita ageni, kita mengageni produk dari berbagai negara dengan brand-brand ternama. Salah satunya kita mengageni yaitu nano tracking analysis dari Particle Metrics, yaitu adalah perusahaan dari Jerman. Selanjutnya kita juga berkolaborasi dengan Tinus Olsen, di mana salah satu brand terkemuka untuk instrumen UTM. Kita juga mengageni Atom Trace, perusahaan dari Ceko, di mana memiliki instrumen laser induced background spectroscopy. Dan juga kita berkolaborasi dengan PSA, yang brand dari UK. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Airlab, brand dari Prancis, salah satu produksi foam ductless, yaitu perusahaan dari Prancis. Kemudian kita juga mengageni salah satu instrumen patogen bakteri analyzer, di mana dia bisa mendeteksi E. coli, Salmonella, L. monocytogenes, dan ATP. Nah, perusahaan ini berbasis atau berasal dari Swiss, yaitu Nemis Technology. Dan kita juga mengageni Q Magnetics NMR dari Q Magnetics benchtop. Kemudian kita juga ada berkolaborasi dengan Bear Engineer untuk instrumen mikroskop optik dan juga balance. Kita juga berkolaborasi dengan Genezer, salah satu brand ternama dalam bidang nano homogener dan liposome extrusion. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Better Size, di mana Better Size merupakan perusahaan nomor 1 di China untuk PSA atau binano. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Elmarco, perusahaan asal Ceko, untuk electrospinning, di mana jenis electrospinning ini adalah needless electrospinning atau electrospinning tanpa jarum. Dan kemudian kita juga mengageni atau berkolaborasi sebagai distributor eksklusif untuk instrumen Raman, PL, FTAR, dan TAS dari Edinburgh Instrument, yaitu salah satu perusahaan Edinburgh, yaitu perusahaan instrumen dari UK.
Kemudian kita juga mengageni HPLC, GC, GCMS, GCMS-MS, dan AAA dari Sion Instrument, di mana perusahaan dari Netherlands. Dan kita juga mengageni salah satu brand ternama untuk NIR dari KPM, di mana pada hari ini kita akan membahas bagaimana instrumen NIR dari KPM itu sendiri. Selanjutnya kita juga bekerja sama kolaborasi dengan brand Emphasis yang memproduksi pollen analyzer atau dan flow cytometry. Perusahaan ini berasal dari Swiss. Yang selanjutnya kita juga bekerja sama dengan Nanook Magnetics Instrument, yaitu SPM atau HEMS atau VSM. Kita juga ada produk kerjasama dengan Ion Plus untuk AMS, perusahaan dari Swiss. Kemudian kita juga ada di Dynamica untuk UVV spektro atau centrifuge, yaitu perusahaan dari UK. Kita juga ada chemical, kita juga berkolaborasi dengan Thermo Scientific. Nah, selanjutnya Nexus Analytics Indonesia juga menjalin kerjasama sebagai distributor resmi untuk brand Privac dari Poland untuk PS, XPS, dan MBA. Kita juga ada Freud Labo dari Cryogonics Freezer atau water bath. Ada juga OMV dari OMV untuk UHT, dan kita juga ada TGAS Analyzer atau Moisture Analyzer dari Pretisa. Ada juga Labuao untuk bioreaktor. Ada Ciktek, TEM, SEM, FEB atau EPR atau BET, dan ada juga Gas Analyzer atau Mass Controller dari Chang'ai. Ada juga Microtome FL Cell Counter RBD dari RBD Life Science. Jadi Bapak Ibu apabila mempunyai kebutuhan terkait beberapa instrumen, bisa langsung menghubungi saya untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, oke. Selanjutnya kita juga ada sosial media Bapak dan Ibu, di mana sosial media kita ada untuk share aktivitas kita atau share info-info terbaru dari kita dan beberapa hal-hal insightful yang menarik. Apabila Bapak Ibu tertarik, silakan untuk follow atau terkoneksi juga di link ini kita Nexus Analytics Indonesia, di Instagram kita Nexus Analytics ID, di X Nexus Analytics Indonesia, di Facebook Nexus Analytics Indonesia, ataupun di YouTube. Silakan Bapak Ibu apabila tertarik, karena tidak hanya sekedar promosi instrumen, kita juga ada beberapa insight yang menarik di media sosial kami. Baik, kita akan sedikit membahas tentang spektroskopi sebelum kita ke NIR spektroskopi. Nah, mungkin mungkin seperti yang sebelumnya sudah banyak dibahas oleh Pak Fatih, di mana sebelum membahas tentang instrumen-instrumen yang ada, biasanya kita membahas tentang spektroskopi. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sebenarnya apa sih spektroskopi itu? Nah, spektroskopi itu merupakan interaksi antara electromagnetic radiation dengan materi atau matter. Nah, jadi ketika electromagnetic radiasi itu berinteraksi atau bertemu atau berkontak dengan matter, maka akan memunculkan fenomena tertentu, dan itu disebut spektroskopi. Jadi secara garis besar, spektroskopi merupakan ilmu yang mencari tentang interaksi antara elektromagnetik radiasi dengan matter atau materi. Oke, jadi ketika kita bahas satu-satu, apa sih electromagnetic radiation itu? Karena bahasan sebelumnya adalah spektroskopi merupakan interaksi antara elektromagnetik dengan matter. Nah, saat ini kita bahas electromagnetic radiation dahulu atau EM radiation dahulu. Nah, jadi secara garis besar electromagnetic radiation itu adalah energi yang merambat di space atau luar angkasa dalam bentuk osilasi elektrik osilasi dan magnetic field. Nah, ketika kita bahas lebih dalam, bagaimana sih electromagnetic EM radiation itu bisa terjadi? Nah, jadi sebentar.
Jadi awalnya kita sebentar. Jadi awalnya kita mulai dengan muatan listrik. Nah, ketika ada muatan listrik yang berosilasi, maka akan menghasilkan medan elektrik seperti ini. Nah, baru sekitar abad 19-an Masehi, Pak J.C. Maxwell ini dia mampu menunjukkan bahwa ketika medan listrik berosilasi itu menghasilkan perubahan medan magnet juga. Nah, jadi osilasi medan listrik akan menghasilkan osilasi medan magnet yang berosilasi seperti ditunjukkan pada gambar tersebut, di mana sudut dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi itu bersudut 90 derajat. Oke, selanjutnya ketika kita mengetahui fenomena elektromagnetik radiation, tentunya ada beberapa varian. Jadi ketika elektromagnetik terjadi karena ada perbedaan panjang gelombang, maka elektromagnetik itu mempunyai beberapa jenis atau varian yang disebut elektromagnetic spectrum. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar kali ini. Ketika panjang gelombang elektromagnetik atau elektromagnetic spektrumnya sebesar 10⁻³ meter, maka itu digolongkan jenis yaitu wavelength atau radio wave. Di mana ketika kita mengestimasi atau mengaproksimasi ukuran dari radio wave itu kira-kira sebesar bangunan atau estimasi sekitar bangunan atau sebesar manusia. Begitu juga dengan microwave. Nah, ketika microwave dengan panjang gelombang 10⁻², meter, kita bisa mengestimasinya dengan bentuk di dunia nyata itu kira-kira seperti kupu-kupu. Nah, lanjut lagi ketika kita menemui atau mendapatkan infrared, di mana salah satu jenis dari elektromagnet dengan panjang gelombang 10⁻⁵, maka ketika kita mencoba estimasi seberapa panjang atau seberapa panjang untuk ukuran dunia nyata atau benda di sekitar kita, maka infrared ini adalah seujung jarum. Sangat kecil sekali. Kemudian untuk visible di mana ukurannya 0,5 kali 10⁻⁶, estimasinya atau aproksimasi scale-nya yaitu sebesar protozoa. Dan untuk ultraviolet yang 10⁻⁸ wavelength itu sebesar molekul. Dan juga untuk X-ray 10⁻⁻10 meter maka akan sebesar atom, dan untuk gamma ray di mana ukuran dari panjang dari wavelength-nya yaitu 10⁻⁻12 itu setara dengan atomic nuclei. Kira-kira seperti itu. Jadi electromagnetic spectrum merupakan jenis-jenis variasi dari gelombang elektromagnet. Sebentar. Oke, untuk NIR sendiri, di mana sebelumnya NIR itu merupakan bagian dari IR. Jadi IR itu dibagi menjadi 3 pengelompokan, yaitu NIR, mid IR, dan microwave, gelombang microwave. Nah, untuk NIR sendiri, panjang gelombang dari NIR itu berkisar di antara 800 sampai 2500 nanometer. Nah, ketika kita bicara elektromagnetik, ternyata ketika elektromagnetik itu bertemu atau berinteraksi dengan molekul, itu mempunyai efek yang beragam. Jadi tidak hanya satu efek, dan efek-efek beragam itu didasarkan dari jenis-jenis microwave, dari jenis-jenis gelombang elektromagnetik itu sendiri. Nah, seperti contohnya, ketika radio wave bertemu atau ketika gelombang radio wave, maka fenomena atau efek di molekulnya yaitu akan terjadi nuclear spin transition. Nah, ketika microwave, ketika microwave, maka fenomena yang terjadi atau efek di molekulnya akan terjadi electron spin transisi dan rotational motion. Nah, sedangkan untuk gelombang infrared, maka efek di molekulnya itu yaitu molecular vibration. Nah, di mana pada pembahasan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang molecular vibration, karena NIR merupakan banyak tentang molecular vibration. Kemudian begitu juga di visible atau near UV,
efek yang terjadi di molekul yaitu electronic transition. Dan begitu juga di vacuum, UV, X-ray, dan gamma ray, maka ketika elektromagnetik bertemu dengan molekulnya, efek yang terjadi yaitu ionization. Oke, baik. Karena tadi kita setelah membahas bagaimana apa itu elektromagnetik, dan perlu kita tahu tadi ketika kita mempelajari tentang spektroskopi, di mana spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara elektromagnetik dengan matter, maka selanjutnya kita akan membahas matter atau materi. Jadi secara garis besar, materi itu merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Secara deskripsi seperti itu. Nah, untuk materi yang eksis ada banyak sekali di antaranya, yaitu ada solid, ada liquid, ada gas, ada plasma. Itu materi yang paling umum atau yang sering kita jumpai saat ini. Dan ada juga materi-materi yang lain seperti Bose-Einstein, condensate, fermionic, condensate, quark-gluon, plasma, superfluid, dan masih banyak lagi. Nah, seperti contohnya, ketika ada batu, dia akan menjadi solid ketika ada di normal condition. Dan begitu juga air akan berbentuk sebagai liquid ketika ada di normal condition. Nah, ada begitu juga dengan O2 atau oksigen akan berbentuk gas ketika ada di normal kondisi. Kemudian ketika kita bicara materi, ketika kita mau breakdown materi secara lebih tahu, maka materi terdiri dari atom. Nah, di mana di sini atom kita tinjau dari atom Rutherford atom model. Di mana atom model Rutherford ini terdiri dari atomic nucleus, di mana atomic nucleus itu terdiri dari proton dan neutron, dan ketika kita breakdown lagi untuk proton dan neutronnya, maka di dalamnya ada up quark dan quark down, dan diikat oleh gluon. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari, setelah kita sedikit tahu tentang bagaimana apa itu electromagnetic radiation dan electromagnetic atau matter, kemudian kita membahas sedikit tentang fenomena spektroskopi. Nah, berikut ada contoh fenomena spektroskopi yang berkorelasi dengan instrumen tersebut atau instrumen yang berkaitan. Nah, ketika ada EM source-nya itu radio wave, maka ada origin fenomenanya itu yaitu terjadi transisi antara nuclear spin level di magnetic fields. Nah, untuk spektroskopi instrumennya yaitu ada nuclear magnetic resonance atau NMR. Nah, begitu juga ketika transition di antara electron spin level di magnetic field, ada juga ESR atau electron spin resonance magnetic. Kemudian ketika EM source-nya microwave, transisi antara rotational level, instrumen spektroskopinya yaitu microwave spektroskopi, dan untuk infrared, visible, dan UV ada beberapa instrumen yang berkaitan, di mana pada EM source ini terjadi beberapa origin fenomena, di antaranya yaitu transisi antara energi level valence atom dan molekul, kemudian transisi juga di antara vibrational level, yaitu terjadi pada Raman dan IR spektroskopi. Nah, untuk X-ray, di mana ketika EM source-nya X-ray, origin fenomena yaitu transisi di antara energi level dari inner elektron, dari atom, dan molekul. Untuk instrumen spektroskopinya ada XRF, XPS, ESCA, atau PES. Dan untuk gamma ray, yaitu ada gamma ray spektroskopi atau Mös-Bauer spektroskopi. Oke, selanjutnya, setelah kita mengetahui atau sedikit pengenalan tentang spektroskopi dan apa itu electromagnetic radiation, apa itu matter, dan sedikit fenomena yang berkaitan atau instrumen yang berkaitan yang dijadikan berkaitan tentang fenomena spektroskopi. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas light matter interaction dan molecular vibration. Jadi,
interaksi interaksi dengan cahaya dengan matter itu ada banyak. Salah satunya yaitu transmisi. Jadi ada fenomena ketika cahaya berinteraksi dengan materi atau benda, maka cahaya itu ditransmisikan atau dilewatkan. Kemudian ada juga reflection atau reflektansi. Jadi ketika cahaya berinteraksi dengan materi, ada kondisi di mana cahaya tersebut dipantulkan, yang dinamakan reflection. Dan selanjutnya atau refraction atau dibelokkan. Jadi ketika cahaya berinteraksi dengan matter, ada kondisi di mana cahaya tersebut mengalami refraksi. Nah, kemudian absorption di mana ketika cahaya berinteraksi dengan benda, maka cahaya tersebut diserap. Nah, ini nanti yang akan banyak kita bahas untuk fenomena-fenomena di IR, terutama di NIR. Selanjutnya ada diffraction, di mana melalui cahaya dilewatkan melalui celah kecil. Kemudian ada juga scattering, di mana ketika cahaya bertemu atau berinteraksi dengan materi, maka akan mengalami scattering. Dan masih banyak lagi. Oke, sebelum kita masuk ke vibration molecule, ada dinamakan energy of molecule. Jadi, molekul itu mempunyai energi. Nah, energi dari molekul itu terbagi di beberapa bagian. Nah, di antaranya kita bisa menemukan energi di inti nukleus atau inti atom. Di mana inti atom ini bisa kita manfaatkan yaitu dengan reaksi fisi dan fusi nuklir yang salah satunya untuk pembangkit dan sebagainya. Tentunya energi ini sangat besar ketika kita melihat jumlah energi yang dihasilkan. Selanjutnya kita juga bisa menemui energi yang ada di level elektronnya. Nah, kemudian kita juga bisa, karena molekul itu bergerak di ruang bebas, maka kita bisa menemukan energi di level atom, pembagiannya yaitu di energi vibrasinya. Kemudian kita juga bisa menemukan energi di bagian rotasionalnya. Dan untuk energi di nukleus, di tingkat elektro dan vibrasional di rotasional, ini adalah cakupan yang dibahas di dalam spektroskopi. Nah, sedangkan untuk energi translation akan dibahas di luar bidang spektroskopi. Termasuk salah satunya ketika ada gerakan Brownian motion, maka akan dibahas di kasus studi yang lain. Nah, untuk perbandingannya yaitu energi di nukleus itu jauh lebih besar dari energi yang terdapat di elektronik, dan juga jauh lebih besar juga pastinya untuk tingkat energi yang didapatkan di vibration, di rotation, dan maupun di translation. Sebagai perbandingan, untuk nuklir energi sendiri itu menghasilkan 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 9 eV. Tentunya ini jauh lebih besar dibandingkan tingkat energi yang lain, terutama ketika kita bicara di vibration energi yang hanya 0,01 sampai 1 eV di jangkauan infrared. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita membahas tentang bagaimana energi di tingkat molekul, selanjutnya adalah molecular vibration. Nah, jadi molecular vibration ini terbagi menjadi dua, yang dimana ada stretching dan bending. Nah, untuk stretching sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu symmetrical dan asymmetrical. Dan untuk bending, yaitu ada scissoring, rocking, di mana ini in plane vibration, dan juga wedging dan twisting yang tergolong dalam out of plane vibration. Nah, jadi seperti misalkan seperti ini, yaitu di sini terlihat jadi molekul yang mengalami vibrasi dengan contoh symmetrical stretching, di mana ini atomnya yaitu untuk kuning dan biru yang sedang mengalami symmetrical stretching. Dan selanjutnya ini mengalami scissoring atau bending,
untuk molecular vibration-nya, ada juga untuk wedging atau bending. Ini juga merupakan asymmetrical stretching. Ini contoh untuk rocking dan ini contoh untuk twisting. Nah, berikut untuk molecular vibration. Kemudian kita lanjutkan untuk vibration molecule, di mana untuk number of degree motional freedom-nya kita bisa menggunakan persamaan untuk 3N min 5 untuk linear molecule, di mana 5 itu merupakan 3 dari translational dan 2 dari rotational. Dan untuk non-linear molecule adalah 3N min 6, di mana nilai 6 itu merupakan representasi dari translational dan 3 translational plus 3 rotational. Kemudian sebagai contoh, ketika kita mempunyai molekul atau ya molekul CO2, di mana untuk energi vibration-nya yang pertama yaitu symmetric scattering, yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat. Jadi ketika kita mempunyai vibration molekul untuk linear molekul CO2, maka degree freedom of degree-nya bisa kita hitung dengan menggunakan 3N min 5 atau 3 kali 3 dikurangi 5, jadi ada 4 total degree of freedom-nya. Begitu juga dengan molekul H2O yang dimana ini asymmetrical, kita bisa menghitung degree of freedom-nya dengan 3N min 6 untuk 3 kali 3 molekul H2O dikurangi 6, yaitu ada 3 degree of freedom-nya. Nah, selanjutnya untuk molekul yang lebih tinggi lagi atau molekul yang lebih kompleks seperti benzen, di mana terdapat 12 atom, maka bisa dihitung untuk 3N min 6, 3 kali 12 min 6 sama dengan 30. Nah, ini merupakan salah satu contoh untuk spektrum IR, di mana untuk sumbu X-nya yaitu wave number. Nah, untuk sumbu Y-nya yaitu absorbance, atau kali ini ketika absorbance bisa kita switch atau kita konversikan, mohon maaf bukan switch ya, kita konversikan ke transmittance karena memenuhi hukum Bogart-Lambert law. Nah, ini merupakan contoh dari bagaimana grafik atau output dari grafik IR spektrum itu sendiri. Baik, selanjutnya ketika vibrational molecule, berikut adalah konversi atau bagaimana mendapatkan vibrational molecule simple harmonic motion dari fenomena sederhana di mana kedua atom dengan hukum Hooke's law yang nantinya akan kita dapatkan yaitu simple harmonic motion. Saya tidak akan bahas lebih jauh, jadi lanjut saja. Jadi kemudian ada molecular vibration di mana unharmonic motion, di mana fenomena unharmonic motion ini adalah fenomena yang tadi ketika ini fenomena ideal, jadi fenomena harmonic motion ini fenomena yang tidak ideal, di mana ketika terjadi fenomena maka akan selalu ada bagian yang unharmonic. Nah, jadi ini sesuai dengan Philip Morse. Oke, selanjutnya jadi ketika kita bicara tentang quantum mechanics, di mana ketika mungkin ada terjadi double peak atau overtones yang intinya itu adalah sebab dari unharmonic tersebut. Nah, kemudian kita tinjau dari persamaan tadi, simple harmonic motion tadi, di mana kita lihat wave number, di mana kemudian ada velocity of light, dan K merupakan force of constant, kemudian mu reduksi mass. Nah, jadi ketika kita membahas tentang nilai K, maka ketika nilainya makin besar, maka wave number yang dihasilkan juga makin besar. Nah, sedangkan ketika atom mass yang dihasilkan makin besar, nah wave number yang dihasilkan juga makin kecil. Nah, ini terlihat sebagai contoh yaitu untuk ikatan
C atau ikatan karbon C, di mana ikatan karbon dengan 3 ikatan lebih besar daripada single ikatan, maka K akan meningkat. Nah, jadi wave number yang dihasilkan juga akan makin besar. Nah, ketika kita bahas tentang mass atau massa, di mana ketika ikatan C dengan H 3000, C dengan C 1200, maka ketika massanya menurun, maka wave number yang dihasilkan akan makin besar. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa saja efek dari frekuensi Fibonacci frequencies, yaitu salah satunya adalah atomic mass, yang kedua adalah bond strength, yang ketiga adalah molekul geometri dan bonding environment, yang keempat adalah molecular interaction dan hydrogen bonding, yang kelima adalah unharmonicity, yang keenam adalah isotopic substitution. Jadi ini merupakan apa yang menyebabkan vibrational frekuensi berubah-ubah. Oke. Baik, selanjutnya setelah kita membahas molecular vibration, di mana merupakan fenomena dasar yang mendasari NIR spektroskopi, yang sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana spektroskopi, fenomena-fenomena spektroskopi. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang NIR spektroskopi itu sendiri. Nah, di sini kita akan lebih membahas atau memperdalam bagaimana sih cara kerja NIR spektroskopi dari SpectraStar dari KPM Unity, dan apa saja keunggulan-keunggulan dari instrumen SpectraStar dari KPM Unity tersebut. Nah, oke, baik. Jadi mengapa sih sebelum kita masuk ke pembahasan instrumen NIR spektroskopi dari KPM Unity, sebelumnya mengapa sih NIR spektroskopi? Nah, ini merupakan beberapa keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh NIR spektroskopi. Nah, salah satunya yaitu non-destructive analysis. Jadi, pengukuran atau metode penggunaan instrumen dengan fenomena NIR spektroskopi ini tidak merusak sampel, atau lebih dikenal sebagai non-destructive analysis. Kemudian fast dan real time measurement. Jadi pengukuran yang dihasilkan menggunakan teknik NIR spektroskopi ini menghasilkan pengukuran yang cenderung cepat, terhitung dari di bawah 1 menit, dan hasil sudah bisa didapatkan. Dan sangat minimal sampel preparasi. Jadi sampel preparasi yang dibutuhkan untuk mengukur atau menggunakan instrumen NIR atau fenomena NIR ini sangat-sangat minim. Kita hanya tinggal melakukan beberapa step dan sampel sudah siap digunakan untuk pengukuran. Nah, selanjutnya ada simultaneous multi-component analysis juga, dan sangat ramah lingkungan dan juga cost efficient. Kenapa? Karena pada pengukuran ini kita tidak menggunakan tambahan zat kimia apapun atau tidak menggunakan tambahan bahan berbahaya apapun. Nah, baik. Nah, selanjutnya setelah kita bicara tentang benefit menggunakan metode NIR untuk pengukuran sampel, selanjutnya saya bicara tentang bagaimana sih atau overview dari SpectraStar atau keunggulan-keunggulan yang bisa ditawarkan ketika menggunakan SpectraStar XT dari KPM Unity ini. Nah, salah satu yang bisa ditawarkan adalah hasil yang didapatkan kurang dari 1 menit. Tentunya ini tergolong cepat, dan kemudian yang sudah disebutkan tadi, ini juga merupakan sebuah keunggulan, yaitu minimal atau tanpa preparasi sampel, di mana sampel hanya dimasukkan di dalam cup dan kemudian bisa diukur. Dan tentunya tanpa tambahan chemical apapun atau membeli beberapa disposable apapun. Dan sangat ramah, sangat user friendly, di mana tidak dibutuhkan training yang rumit untuk memahami atau menggunakan SpectraStar XT ini. Dan selanjutnya yaitu operator independent result. Oke, berikut ini sedikit gambaran mendasar atau working principle secara garis besar. Tentunya ketika kita
bicara lebih jauh lagi atau lebih dalam itu tentunya lebih kompleks dari ini, tapi ini merupakan gambaran dasar bagaimana sih SpectraStar XT itu bekerja sampai menghasilkan data. Nah, tentu yang pertama ada halogen lamp yang ditransmisikan ke grating holographic. Nah, kemudian dari grating ini akan membagi sinar-sinar menjadi individual NIR wavelength. Yang selanjutnya individual NIR wavelength ini akan ditransmisikan untuk ke sampel yang sedang kita ukur. Nah, pada sampel ini akan terjadi beberapa ketika tergantung sampel. Ketika sampelnya berkesesuaian, maka akan terjadi absorpsi dan sebagainya. Nah, selanjutnya sinar itu terbenar ada reflektansi dari sinar yang telah ditransmisikan ke sampel itu akan ditangkap oleh detektor. Nah, sinyal-sinyal inilah yang akan diproses, hasil-hasil dari tangkapan sinyal ini yang nantinya akan diproses, kemudian ditampilkan sehingga sebagai data output NIR, seperti yang sudah dibahas tadi. Oke. Nah, jadi untuk SpectraStar ST kali ini untuk aplikasinya itu sangat luas jangkauan aplikasi di industri ini, di mana ketika kita bicara jangkauan aplikasi di industri, ini bisa mencakup dari hulu ke hilir proses industri itu sendiri. Maksudnya hulu ke hilir itu kita bisa mendeteksi atau bisa berkontribusi, SpectraStar ini bisa berkontribusi untuk langkah efisiensi produksi atau efektivitas produksi yang produk yang lebih baik. Seperti contoh, ketika SpectraStar ini bisa digunakan untuk raw ingredients yang datang atau bahan-bahan yang baru saja sampai, misalkan dari supplier, itu bisa dideteksi. Ya, seleksinya untuk bagaimana kualitasnya, sesuai dengan speknya atau tidak. Nah, setelah dari awal produksi, bahan-bahan raw-nya ini bisa dideteksi melalui SpectraStar. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan untuk proses monitoring produksi. Nah, di mana produk quality, inline, dan input, dan juga bisa berkontribusi di final produk untuk verifikasi. Nah, salah satunya untuk label requirement, product specification, moisture content atau kandungan kontennya sudah sesuai atau tidak, dan nutritional content dan season load-nya. Nah, jadi SpectraStar ini bisa digunakan atau bisa berkontribusi untuk proses produksi dari awal, dari bahan raw ingredient atau bahan mentahnya datang sampai dengan final verifikasi produksi ketika akan dipasarkan. Nah, jadi berikut adalah benefits atau keunggulan-keunggulan yang bisa ditawarkan dari SpectraStar XT ini. Nah, salah satunya yaitu accurate compositional analysis untuk agricultural product, kemudian ada stand-alone design, jadi yang intinya dia bisa berdiri sendiri tanpa tambahan komputer dari luar dan sebagainya. Kemudian ada graphical use case software yang sangat ramah untuk user friendly, yang membutuhkan sangat minimal training atau sangat simple untuk user yang baru memakainya. Dan kemudian ada juga task teknologi untuk maintain jalur atau operation dan maintenance. Kemudian ada juga untuk kalibrasi yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu ya dari Unity Scientific maupun dari Aunir untuk memprovide implementasi di beberapa sampel. Dan juga kita ada terbagi menjadi beberapa model, di mana beberapa model yaitu 3 model, di mana 3 model ini bisa digunakan untuk beberapa aplikasi-aplikasi spesifik dari mulai yang basic sampai dengan yang advance. Nah, jadi ketika kita membahas dengan accurate compositional tadi, jadi scanning dengan monokumulatornya itu bisa digunakan untuk mengukur moisture, protein, oil, fiber, dan beberapa parameter lain seperti sugar, seasoning, dan bahkan fat, acid, dan sebagainya. Nah, jadi untuk desainnya sendiri, ini merupakan desain yang sangat simple, di mana dia ada simple cup ini yang bisa dibuka.
kemudian kita bisa isi dengan sampel, dan selanjutnya kita bisa running. Oke, selanjutnya juga SpectraStar XT ini merupakan standalone design. Maksudnya standalone itu dia berdiri sendiri, bisa dioperasikan untuk single instrumen. Nah, salah satu keunggulannya shield case dari SpectraStar ini mampu melindungi ya dari debu dan beberapa tantangan environment yang ada tentunya ya. Kemudian juga dengan Windows 10 profesional yang siap digunakan, ready to use, dan juga dilengkapi dengan touchscreen, SSD dan Intel CPU, dan tersedia juga 2 Ethernet dan 4 USB untuk transfer data. Nah, tentunya dengan standalone design ini sangat mudah digunakan terutama di industri untuk memverifikasi produk dari hulu ke hilir. Oke, nah selanjutnya untuk UScan software sendiri seperti ini tampilannya, di mana UScan software ini atau sebutannya software yang digunakan pada Spectras ini sangat mudah digunakan. Kemudian kemudian software ini juga menyediakan layered networking untuk monitoring. Jadi cloud berdasarkan sistem cloud, di mana ketika sistem cloud akan terpantau, di mana nanti ketika ada beberapa instrumen ketika ingin melakukan verifikasi, maka akan terekam di cloud sehingga cloud bisa memverifikasi apakah instrumen tersebut berjalan dengan baik dan benar. Dan selanjutnya yaitu salah satu fitur unggulan yang dipatenkan dari KPM Unity model SpectraStar XT ini yaitu adalah TAS atau True Alignment Spectroscopy. Nah, di mana TAS ini adalah metode standar untuk perform kalibrasi instrumen. Nah, di mana TAS ini terdiri dari 3 set measurement yang sangat mudah digunakan, di mana TAS ini akan menjaga performa SpectraStar XT untuk menjaga hasil tetap valid dan maksimal. Nah, setelah tersebut kita mempunyai beberapa produk atau beberapa model, salah satunya adalah SpectraStar XT3, di mana ini merupakan basic sekali atau model yang paling basic, di mana ini untuk mengukur komponen yaitu hanya moisture, oil, dan protein. Nah, untuk model yang selanjutnya yaitu SpectraStar XT atau yang sedikit lebih advance dari SpectraStar 3 tadi, yang bisa digunakan untuk mengukur gandum dan floor analyzer. Oke, dan model yang paling advance di sini yaitu SpectraStar XTR, di mana ini merupakan model NIR yang paling advance di lini produk NIR dari Unity, di mana ini bisa extend NIR-nya paling lebar, kemudian juga ini bisa custom kalibrasi, kemudian juga dilengkapi dengan kalibrasi Aunir Ingot atau Unity atau custom kalibrasi juga. Nah, untuk aksesorisnya sendiri, Unity kalibrasi PRD file, kemudian Aunir kalibrasi level 1 single produknya atau level 4. Kemudian ada LED open cup-nya untuk beberapa aksesoris saja. Jadi ada LED open cup, ring cup, dan liquid sampling untuk sampel liquid. Dan ada juga UCAL for calibration software dan community networking software. Nah, jadi secara singkat, untuk model SpectraStar XT ini terdiri dari 3, yaitu SpectraStar XT3, SpectraStar XTF, dan SpectraStar XTR. Nah, di mana masing-masing ini mempunyai tingkat advance, dan di mana tentunya yang paling advance atau yang paling premium yaitu SpectraStar XTR, di mana rank analyzer-nya paling lebar, yang bisa digunakan untuk custom kalibrasi juga, dan untuk beberapa sampel kompleks. Dibandingkan dengan SpectraStar XT3 NIR Analyzer yang hanya bisa yang digunakan untuk analisis moisture, oil, dan protein.
Oke, selanjutnya, jadi SpectraStar XDR juga mempunyai, kalibrasi yang bisa siap digunakan, jadi kerjasama dengan, Aunir atau Ingot Kalibrasi yang mempunyai banyak sekali, database, di antaranya 500 sampel lebih yang telah dikoleksi atau yang telah dimiliki selama lebih dari 25 tahun, yang tentunya ini akurat dan reliable untuk mendukung performa dari SpectraStar atau, produk-produk NIR dari, Cap Unity tersebut. Nah, selanjutnya seperti yang, saya utarakan tadi, di mana SpectraStar XDR ini mempunyai custom calibration, di mana, UCAL atau software menawarkan advanced chemometric algoritma yang dikembangkan untuk membuat yang, hasil performance kalibrasi yang sangat baik atau robust. Kemudian berikut adalah salah satu atau spek untuk SpectraStar XT untuk analyzer spek, untuk light source-nya menggunakan tungsten halogen lamp, dengan sekitar, lifetime-nya sekitar 10.000 jam. Jadi ketika digunakan terus-menerus 10 jam baru akan habis. Nah, kemudian untuk range-nya mempunyai wavelength range yang cukup lebar, sangat lebar, yaitu sekitar 680 sampai 2.600 nanometer. Kemudian untuk wavelength akurasinya, di 0,02 nanometer. Kemudian untuk wavelength presisinya yaitu kurang dari 0,005 nanometer. Dan instrumen case-nya terbuat dari aluminium, complete shell, tentunya, untuk aluminium ini anti karat. Dan kemudian untuk built-in komputernya yaitu Windows 10 profesional, untuk networking-nya Linux compatible, HDMI port, 4 USB port. Dan untuk ambient temperature-nya 1 sampai 40 derajat sentimeter, untuk ambient humidity-nya kurang dari, ambient humidity yang ditolerir yaitu kurang dari 95%, RH dan ya, untuk direkomendasikan antara kurang dari 90 dan kurang dari 85%. Oke, jadi, robust calibrator. Kenapa, bisa dikatakan robust calibrator? Kenapa bisa diklaim ketika NAR dari KPM Unity merupakan kalibrasi yang robust atau kalibrasi yang oke, karena, eee, kita menggunakan, ingot calibration dari Aunir. Nah, di mana Aunir ini merupakan calibration developer diklaim sebagai, developer kalibrasi yang terbesar. Yang seperti kita bahas tadi, untuk dia, calibration developer ini mempunyai lebih dari 500.000 sampel. Dari, tentunya semakin banyak database yang dipunya, maka akan semakin mudah atau tidak perlu melakukan custom kalibrasi. Karena data sudah tersedia, jadi tinggal pakai dan dioperasikan. Oke, oke, ada sedikit video. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, jadi, Unity SpectraShare ini tuh bisa mengukur untuk moisture, protein, fat, sugar, fiber, ash, lignin, fatty acid, dan beberapa parameter-parameter lain. Nah, ini merupakan tampilan dari, instrumen dari NIR SpectraStar XT dengan model SpectraStar XT. Ini adalah main unit-nya, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, unit ini bisa stand alone, di mana tidak butuh tambahan lain seperti PC atau yang lain, di mana, intinya di stand alone ini dia bisa bekerja, bisa unit yang langsung bekerja. Nah, ini juga beberapa aksesorisnya.
Nah, ini juga terlihat beberapa portnya. Ini juga merupakan working principle secara garis besar. Nah, ini analisis kitnya cup yang digunakan untuk sampel. Nah, ini merupakan true alignment spektroskopinya, kit yang digunakan untuk alignment. Nah, ini juga merupakan data database dari salah satu contoh database dari Unity Calibration dari yang berkolaborasi dengan INGOT by Aunir. Nah, ini juga merupakan contoh pengoperasian atau penggunaan dari instrumen Spectrastar tersebut. Aduh, maaf, mohon maaf. Nah, jadi kita tinggal tuangkan sampel ke dalam cup, kemudian kita tutup, dan tinggal kita scan. Ini juga merupakan keunggulan-keunggulan yang sudah disebutkan tadi. Kenapa kita menggunakan keunggulan ketika kita menggunakan NIR teknologi? Salah satunya adalah pengukuran yang cepat tanpa pre-pelesel, kemudian low cost per sampel, jadi intinya tidak membutuhkan banyak cost. Ada true alignment spectroscopy untuk menjaga standar atau performa pengukuran di setiap pengukuran untuk data yang akurat. Oke, selanjutnya ada sedikit aplikasi yang bisa diterapkan ketika menggunakan atau penggunaan untuk instrumen NIR ini di mana saja. Nah, salah satunya adalah ketika kita bisa menggunakan NIR ini untuk menganalisis corn. Nah, tentunya untuk beberapa tipe corn seperti felt corn, sweat corn, white corn, popping corn, dan high star. Nah, apa sih yang parameter yang bisa diukur? Nah, ketika kita ingin mengkategorikan corn untuk analisis corn untuk spread di mana corn jagung yang bagus, yang medium atau dengan yang kualitas terbaik, kita bisa mengukur di moisture, di tingkat moisturnya, oil, protein, fiber, dan test weight ataupun stride-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan atau pengaplikasiannya di snack food plants. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, di mana untuk snack food plant mohon maaf, sebentar. Jadi untuk aplikasi di snack food plants, jadi NIR ini bisa untuk dimanfaatkan untuk produksi atau untuk efisiensi di mana bisa mencakup produksi snack food plants. Jadi seperti raw material testing untuk memverifikasi spek yang dikirim dari supplier, kemudian juga bisa monitoring adonan untuk konsistensinya, dan juga
bahkan pada final produknya, jadi bisa memverifikasi sampel-sampel dari produksi apakah sudah sesuai dengan standar atau sesuai dengan kualitas yang siap dipasarkan atau belum. Nah, kemudian juga untuk quality control feed ingredient bisa juga untuk analisis feed, livestock, animal, dan fish. Yang tentunya kita bisa mengukur tingkat moisture, oil, fat, dan sebagainya untuk feed ingredients. Nah, baik, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu kuis. Jadi kuis yang pertama ini untuk free voucher sampel testing untuk 1 orang. Silakan Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan jawaban di kolom chat yang tersedia, langsung berupa pilihan aja A, B, atau C. Baik, nah durasi kuis ini selama hanya 60 detik. Ketika sudah 60 detik dan maka tidak ada jawaban, maka kuis dianggap gagal. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama yaitu berapa rentang panjang gelombang untuk kategori NAR? A 1100 sampai 2500, B 1000 sampai 2500, C 780 sampai 2500, dan D 1200 sampai 2500. Ada nih. Oke, sudah ada yang jawab, cukup. Jadi jawabannya untuk C, apakah ada yang apakah ada C? Ya. Oke, baik, untuk kita lanjut kuis yang kedua. Sudah ada yang jawab yang benar? Oke, untuk yang kedua yaitu untuk Mas Antam, tentunya mohon maaf untuk masanya tidak terlalu besar. Jadi kita gunakan sebagai apresiasi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di aktivitas kami. Yaitu untuk pertanyaan yang kedua, jadi variabel apa saja yang bisa diukur menggunakan NAR spektroskopi SpectraStar XT? Yang pertama A, fat oil size of particle, B, oil fat density, C, moisture fat oil, D, fat pH force. Silakan. Sudah? Yaitu C. Ya, moisture, fat, dan oil. Baik, selamat. Bagi yang menjawab benar, nanti kita akan menghubungi. Mohon jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena nanti panitia akan konfirmasi kepada peserta yang dengan jawaban yang benar melalui form daftar hadir dan akan dikonfirmasi langsung untuk pengiriman hadiah atau klaim hadiahnya.